Setahu aku, body horror adalah subgenre dari horor yang berfokus pada transformasi dan deformasi tubuh. Makanya kalau lihat trailernya ada yang badannya betul. jadi apa, terus habis itu rusak-rusak gitu. Jadi memang kesana dan sasarannya bikin orang ngerasa gelih gitu. Heartfelt, maksudnya dramanya bagus banget. Aku percaya bahwa film yang bagus horornya, dramanya harus bagus. Film horor yang bagus, dramanya harus bagus. Karena buat ngebangun cerita juga kan ya. Iya. Kalau nggak ya jadi kumpulan nakut-nakutin aja gitu. Di trailer kan juga padat banget itu ya. Iya. Body horror ya kan. Apakah di full filmnya seintens itu juga? Iya, aku jadi gini. It's a Ghost Global Horror Story. Pengennya kan Dini tuh bukan orang yang baru pakai niqab, dan ini gaya berpakaian dia tuh bukan gaya-gayaan, tapi memang pilihan dia untuk berpakaian di tempat umum seperti apa, di wilayah pribadi seperti apa. Jadi aku mulai nyobain pakai niqab dan hijab syar'i gitu, karena beda lagi rasanya. Kita kan bisa pakai praktis gini kan, terus tiba-tiba dirimu harus pakai jubah atau pakai itu kan duduknya tuh lain tuh. Menurutku karena kalau nggak nyangkut gitu. Aku tuh berapa kali mengalami pakai pakaian panjang, sikap duduknya, sikap bergeraknya tuh beda gitu. Menurutku naik tangga ke toilet, makan, berinteraksi dengan orang gitu. Aku lagi kalau ketemu halo gitu sebentar sorry lupa kelepasan gitu ya. Kelepasan gitu. Dan sebenarnya secara riset juga karakter teman-teman yang memakai niqab tuh seperti apa. Karena tertutup dan nggak, kesannya kita jadi apakah kemudian jadi ada benteng dengan orang lain atau gimana gitu. Tapi sebenarnya pakaian itu harusnya membebaskan. Kalau kita bisa memilih apa yang bisa kita kenakan, kan kita jadi bebas ya rasanya. Aku juga ngerasa selama proses reading mulai memakai niqab dan pakai hijab syar'i. Dari reading nggak? Dari reading supaya mempelajari. Aku merasa bahwa ada hal-hal yang nggak bisa kita tahu kalau kita nggak ngalamin. Dan selama itu masih dalam wilayah aman, bisa dilakukan. Dipakai gitu. keseharian tuh Kak? Dipakai. Terus kayak gimana orang umumnya melihat kita pakai niqab tuh seperti apa gitu. Dan cara kita nanggepinnya gitu ya. Interaksinya seperti apa gitu. Nah itu dilakukan. Kalau aku bilangnya ada uji lapangan. Tapi ya metode setiap orang beda-beda ya. Aku itu. Jadi ada yang nggak bisa cuma dibaca di tulisan aja, tapi harus dialamin. Karena setiap orang kan akan beda kemudian mengalaminya gitu. Nah kalau itu kan dari sisi teknisnya ya Kak. Kalau misalkan dari filmnya ini kan genre-nya body horror kan. Yes, itu betul. Kayaknya kita tuh kurang familiar juga nih kan? dengan apakah emang body horror di perfilman Indonesia tuh jarang yang angkat genre itu? Iya, menurut aku ini setahu aku body horror adalah subgenre dari horor yang berfokus pada transformasi dan deformasi tubuh. Makanya kalau lihat trailernya ada yang badannya jadi apa, terus habis itu rusak-rusak gitu. Jadi memang kesana dan sasarannya bikin orang ngerasa gelih gitu. Bergidik gitu, jijik gitu rasanya ngelihat kerusakan tubuhnya merinding. Sementara sebenarnya kerusakan tubuh yang membusuk gitu misalnya itu hampir selalu ada ya di film-film horor, tapi yang fokus ke situ nggak ada. Nah jadi ini memang fokusnya ke sana. Film Indonesia kayaknya zaman Susana tuh ada practical effect yang model-modelnya kayak gitu. Kan ada tangan melepuh keluar apa. Nah itu tuh sebenarnya masuk ke body horror tuh. Menurut aku ya. Tapi karena fokusnya bukan di soal itunya, ada dramanya yang lain, ada apanya, jadi mungkin tidak dilabeli sebagai body horror. But for me, kita tuh zaman Susana tuh body horror sih menurutku. Mungkin gak semayoritas itu kali ya scene-nya. Mungkin ya. Tapi kan gila sih praktikal zaman dulu. This is my fascination of filmmaking ya. Kayak bisa bikin kayak gitu. Dan butuh special skill memang. Dari makeup effect, terus dan pemainnya pun harus bisa menginterpretasikan itu dengan benar. Kayak misalnya kuku. Nah itu tuh paling ngeri tuh kan. Lihat ngilu banget. Dugaanku ya, psychologically speaking, karena kita pernah kita ini deket, kita tahu, kita bisa lihat dan it might happen to us gitu. Masih ada orang yang kejepit
pintu, Iya. apa terus main bola kena kukunya patah, kepletek gitu, kebuka. Nah, it Cantengan ya. happens. Cantengan, iya lagi Ya, bener. itu lebih Pernah dekat lagi sih gue. udah. Iya, jadi karena semakin dekat kita semakin mengerti dan Oh. bisa relate sebenarnya gitu. Jadi kita bisa ngukur kesakitannya tuh kayak gimana ya. Bener. Sebenarnya kalau kulit sampingnya kelupas dikit Oh, Iya, juga ini udah. loh yang di Itu pinggir-pinggir juga ini sih, kan, iya. gitu Iya. kutikulanya. Iya, Nah, kutikulanya. itu. Nah, kalau ini kan horor berdasarkan kepercayaan lah ya. Kak Ain itu kepercayaan lah ya. Lebih serem horor berdasarkan kepercayaan apa yang jumpscare menurut Kak Putri? Oh, menarik nih. Aku tuh kagetan. Jadi jadi persoalan jump scare tuh juga menarik. Aku kalau nonton film horor, kalian gitu nggak? Aku kalau nonton gini. Oh, tim yang Gua tahu tuh. tutup mata. Tim tutup mata, Bukan tutup nggak telinga ya? tutup, tutup nggak tutup. Oh ya. Oh. Kalau Iya. kita tim Ada yang tim- gini nih, Kak. Oh, Film enggak. nunggu nih gimana nih gimana. Soalnya kalau tutup mata sayang kalau udah bayar Nah, gitu. tapi kan satu tutupnya. Oh, iya, Kalau bener juga antisipatif sih. aja Iya, iya. gitu. Jadi aku jump scare tuh menyenangkan, tapi Fate ya, aku suka psychological horror sih. Oke. Jadi soal pemikiran. Soal pemikiran gitu. Kayak film apa ya kalau di Insidious. Insidious. Oh, iya, Insidious, betul iya. lagi. Karena kan Conjuring berkaitan aja juga, iya. Iya, berkaitan sama agama lah di sana juga. Iya. Betul, Iya. betul. Ya, pun kalau nggak soal agama tuh soal budaya. Udah ya. Ya kan kalau kita ngomongin faith ya gitu. Nah, itu juga memang menurutku menarik banget sih. Dua-duanya punya keunggulan masing-masing betul, lah betul. gitu. Terakhir film yang menurut Kak Putri, wah ini gue kayaknya gak mau nonton lagi tapi takut bisa nakutin. Yang berhasil bikin Kak Putri itu keteror lah. Biasanya kayak gitu kan. Oh, sebenarnya banyak yang terrorizing ya, tapi mungkin nggak seluruh film, tapi bagian-bagian tertentu dalam film itu. Aku tuh masih suka banget Bring Her Back. Bring Her Back. Bring Her Back sama Midsommar. Oh, Midsommar ya. Midsommar. Midsommar Iya. tahu. Midsommar tahu. Kalau Bring Her Back kita Yang bener. Wah, parah sih. Nggak bisa. Habis ini harus nonton. tahun Serius. berapa Kak? Udah tayang di Baru-baru ini tapi 2 iya. tahun 3 tahun. Ini nggak boleh nyebut merek ya? Boleh gak sih? Enggak apa-apa juga Gak sih. apa-apa, Netflix lah, nonton lah. Oke. Oh, Masih ada Netflix. kok Bring Her Masih Back. ada. Masih ada. Tahun berapa sih, Kak? Baru? Oh, baru. Tahun ini apa tahun kemarin gitu ya? Iya, Kalau iya. Midsommar oke lah, emang semua orang kayaknya nonton. Ya. Iya, Midsommar, Hereditary gitu kan. Iya, iya. Tapi bahkan Nosferatu yang baru tuh juga Iya, kalau Lily lumayan kayak kalau apa Bring sih Her Back itu gitu. bener sih baru denger. Oh my god, please watch it. Iya. Evil Sebenarnya- Dead Rise gitu. Evil Iya, Dead Rise iya, iya. nonton. Seru kan? Seru, ya. Nah, ini juga seseru itu tapi lebih heartfelt. Oke. Heartfelt, maksudnya dramanya bagus banget. Aku percaya bahwa film yang bagus horornya, dramanya harus bagus. Film horor yang bagus, dramanya harus bagus. Karena buat ngebangun cerita juga kan ya. Iya. Kalau nggak ya jadi kumpulan nakut-nakutin aja Ya, gitu. kumpulan teriakan aja ya. Iya. Iya. Oh. Kalau di film Ain ini ada nggak sih, Kak, yang scene secara psikolog itu nggak nyaman itu atau ganggu? Secara psikolog, I think the whole The whole? the whole premise tentang Oke. tentang Ain ini itu the whole film yang lain lagi. Ya. Iya, beda lagi. sorry. Iya, aku juga nonton tuh, aku baru sadar. Sorry, the whole premise seluruh premise tentang Ain since the first place, sejak pertama tuh udah lumayan annoying sih. Iya. Fakta bahwa itu memang ada dan itu terjadi di sekitar kita, bahwa rezeki kita kemungkinan terancam Iya. hanya karena hal yang kita nggak sadar gitu. Karena cuman sesimpel cerita sama temen-temen lu gitu, terus kita lupa kalau temen kita ada yang lagi susah dapat kerjaan. Iya, betul. Terus kita cerita Iya, gitu, dengan bangga aja, dengan senengnya, lupa aja gitu. Ternyata efeknya panjang. Iya. Di trailer kan juga padat banget itu ya. Iya. Body horror ya kan. Apakah di full filmnya seintens itu juga? Iya, jadi gini, kita tuh kan, aku belum nonton filmnya. Oh, belum nonton. Belum nonton, Oke. belum nonton fullnya. Setelah Oke. jadi setelah dikasih CGI dan segala macam, Iya. itu tuh kayak memang gitu. Oke. Emang geleh nontonnya gitu. Apa dari ceritanya kita kayak ouch, gitu. Iya, iya. Nah begitu itu tayang dan jadi kayak gitu, men, jadinya gitu ya, makin geli gitu Iya, nontonnya. iya. Dan masih banyak lainnya sih. Yang lebih atau Lebih harusnya, karena itu yang itu baru sampai tahap berapa tuh? Yang di belum trailer itu. sampai
Oke. Belum berarti sampai tahap terakhirnya. Ada tahap-tahapnya juga ya. Ada terutama kalau kita ngomongin make up ya, karena ada fase-fasenya kan, fase kerusakan 1, 2, 3, 4 gitu. Yang aku tahu. Karena yang mengalami itu kan sebenarnya Britney ya. Iya. Britney sebagai Joy mengalami prostetik yang bikinnya sendiri kayak sejam Kelumit itu ya? sendiri dan sehari tuh karena kita memang pack, syutingnya juga pack. Jadi syutingnya sehat banget. Sehat banget. Sehat banget karena energi yang dibutuhkan besar dan menurut aku ini jadi penting gitu. Budaya syuting sehat tuh perlu untuk dijagain. 12 jam, 14 jam and then we done. Itu udah termasuk nunggunya, termasuk siap-siapnya gitu. Karena harus meticulous kan. Kalau badan kita siap, badan kita prima, kita juga bisa perform dengan baik menurutku. Pasti itu ya. Kalau kita sambil sakit tuh nggak enak banget gitu, maksa dan kita nggak bisa punya kontrol yang cukup sama diri kita.